Sahur-sahur apa yang bikin kaget? Surprise, cuaks. Sahur-sahur apa yang main film? Sahurkan. Nah, sahur-sahur apa yang dibawa Naruto? Sahuriken. Babe, mancing yuk. langsung langsung berdiri. Iya. Jorannya di atas. Di Indonesia, suasana Ramadan selalu punya rasa yang berbeda. Bukan sekadar bulan ibadah, tapi juga bulan kebersamaan yang paling terasa. Bagi banyak anak muda, Ramadan identik dengan momen-momen seru yang cuma datang setahun sekali. Mulai dari ngabuburit bareng teman sekampung, nongkrong sampai larut malam, sampai tradisi keliling membangunkan sahur yang kadang lebih mirip konser dadakan daripada sekadar pengingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Binarung swaraning pradangga ungling gending lancaran kebo giro nderekaken adicara sahur sesarengan, ngaturaken sugeng enjang dumateng para warga muslimin lan muslimat ingkang sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi Robbi. Perlu ndadosaken kawuningan bilih sakmenika wancinipun dahar sahur sesarengan. Sahur, sahur. Ayo semuanya pada bangun. Sahur, sahur. Udah jam 4 nih, ayo sahur. Mau pada bangun gak sih? Bangun, keburu imsak. Bangun, enggak. Kira gak capek bangunin sahur? Semua warga sama aja. Pokoknya aku udah bangunin ya. Mau bangun apa enggak terserah. Bye. Arep dadi apa? Sahur ora poso. Arep dadi apa? Jam 12 wis do buka. Arep dadi apa? Wis tuwa ora poso. Agus ra tau poso, tapi kok melu riyaya. Menariknya, atmosfer ini juga ikut dirasakan oleh para bule yang sedang tinggal atau berkunjung ke Indonesia. Awalnya, mereka mungkin hanya melihat Ramadan sebagai momen religius. Tapi, begitu mengalaminya langsung, perspektif mereka berubah total. Banyak yang mengaku kaget dengan perubahan suasana kota. Siang hari terasa lebih tenang, tapi menjelang sore justru semakin hidup. Aku lagi tidur, si Bapak bawain aku, ini namanya apa, Pak? Kolak pisang. Kolak pisang. Saya tadi udah makan juga, udah makan soto ayam sama nasi. Manis itu enak manis. Manis ya? Saya coba. Biar seger. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ayo, siap. Ya, terima kasih. Ramadan day itu baru pindah, ada orang yang udah bawain aku makanan. Aku benar-benar suka sama orang Indonesia, sumpah demi Allah gitu, kayak ini aku baru pindah ke sini ya, tapi udah mulai bawa makanan gitu. You Muslim? Takjil guys, kita bawa. Hey mister, why you sleep in here? Eating my takjil here. This your favorite mattress? My favorite mattress in the box mattress. It's so comfy and so fluffy. Perbedaan bulan Ramadan di Indonesia versus Jerman. Nah, kalau Ramadan di Indonesia itu adalah waktu yang paling indah. Kalian akan lihat dekorasi di mana-mana, di mall, di jalan. Bener-bener kayak festival gitu. Kalian akan dengar azan 5 kali sehari. Orang-orang juga baik banget, ramah. Ada invitasi buka puasa bersama di mana-mana. Borong takjil. Sampai orang-orang yang bukan Islam borong takjil. Cewek-cewek juga cantik, cowok cantik, banyak pakai baju abaya atau apa. Pokoknya kalau udah malam dan iftar,
kalian bingung mau kemana karena makanannya tuh ada di mana-mana dan makanan enak. Nah, kalau vibes Ramadan di Jerman itu sangat beda. Biasanya orang Jerman itu kan bukan orang Muslim. Jadi mereka nggak puasa. Jadi nggak ada dekorasi di publik. Puasa itu adalah hal yang sangat privat. Kamu tetap akan melihat orang-orang di sekitarmu makan. Dan biasanya juga orang Jerman tuh menghargai kalau kamu puasa. Tapi mereka juga bodoh amat gitu. Jadi mereka bisa tetap aja makan di depan kamu kalau kamu puasa. Beda sama di Indonesia, kalau misalnya orang Kristen melihat orang Muslim puasa, mereka tetap berusaha untuk rahasiakan mereka lagi makan gitu. Jadi kalau kamu puasa di Jerman, kamu butuh disiplin yang sangat kuat dan kamu akan merasa sedikit sendirian daripada di Indonesia. Tapi antara masjid-masjid, mereka tuh punya komunitas, jadi tetap aja kamu bisa sedikit merasakan perayaan Ramadan. Kalau kalian suatu hari pengen ke Jerman, saran aku puasanya lebih bagus di Indonesia. Di Indonesia Ramadan adalah terbaik. Jadi sekarang kita lagi cari takjil bareng sama ayah, sama mama juga. Ini pertama kalinya dia ngerasain puasa di Indonesia, teman-teman. What do you think about the place? Banyak orang-orang, terus panas banget atau bini gue. Pokoknya emang ramai banget ya orang-orang di sini. Tapi bentar lagi kita bakalan coba buat nyari sedapat kita lah. Pokoknya kita bakalan balik habis ini. Kamu beli apa sayang? Kentang. Sama mama ya? Lihat. This is why I love Indonesia. Since today is the first day of Ramadan, I was so confused what to get for my iftar. And then I decided to go out and look for some food around. And once I stepped out, I found so many people on the street, really crowded. Mereka itu jual banyak macam makanan. Jadi I ended up confused. Which one should I buy? Like, unlike my expectation before, I was thinking like maybe I cannot find anything. So I have to go somewhere, maybe to some restaurant to get my iftar there, you know? And akhirnya aku beli gorengan, es kelapa, and korma, and some kind of kue, all for only 30k, guys. So cheap. And this is what I got for my iftar. What do you think? Is that really cheap? Momen si bule berburu takjil, rela ngantri sampai desak-desakan. Mas, kalau sendiri susah ya. Susah masak kalau sendiri. Mungkin aku bantu. Bebas, aku bisa bantu. Akhirnya apa itu yang putih? Bubur. Something about glucose. Glukos? Iya. Aku belum pernah. Pacarku suruh coba. Katanya enak. Habis buka puasa. Iya, tuh. Setelah buka puasa, Baris semua. Iya, juga ikut puasa ya? Tidak. Saya juga. Tapi ikut. My wife is a Muslim. Iya. Assalamualaikum. Karena aku juga ortodok. Aku ortodok, tapi aku ikut puasa biar badan sehat. Aku puasa alhamdulillah. 6. Semoga buka puasa. Dan aku mau beli takjil karena aku lapar. Coklat, kolak ini takjil war. Aku lagi bukan tinggi. Semoga buka puasa. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Lagu buat aku yang special. Oh iya, spesial. Boleh. Special buat aku. Selamat buka puasa. That's my friend. Dia tadi bikin lagu buat aku. Yang lebih unik lagi, melihat jutaan orang berpuasa dengan penuh komitmen justru memunculkan rasa penasaran, terutama bagi warga asing non-muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya mencoba ikut berpuasa sehari penuh. Bukan karena kewajiban, tapi karena ingin merasakan langsung bagaimana rasanya menahan lapar dan haus dari subuh hingga maghrib. Orang Jepang pertama kali ikut puasa. Ayo! Oishi. Umak.
Ume. Bukel. 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 Terima kasih ya. Terima kasih ya. Bukel. Bukel. Hari ini bulan puasa mulai, jadi aku cuma mau ucapkan semoga puasanya lancar dan bisa penuh berkah untuk semua orang yang menjalankan. Aku bukan muslim, tapi aku tahu bulan puasa ini spesial banget buat orang muslim, jadi aku cuma mau bilang itu. Aku juga mau coba ikutin puasa buat 1 hari biar aku bisa merasakan apakah kalian lakukan di bulan puasa itu. Dan aku juga mau buka puasanya sama Dika balik quick talk, makan tipa cantok. Ya itu dah. Jadi semoga semuanya lancar, puasanya masih sehat di bulan puasa ini. Ya udah. Kakak puasa nggak? Jawabannya adalah ya guys, aku juga ikut puasa tahun ini. Jadi ini kali kedua seumur hidup aku ikut puasa. Dan insya Allah semoga puasanya lancar. Padahal aku belum Islam tapi aku suka ikut puasa. Aku juga suka banget buka puasa. Terus setahu aku puasa itu juga bagus buat kesehatan. Ramadan di Indonesia akhirnya bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal solidaritas, kebersamaan, dan suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah pengalaman sosial yang membuat banyak orang asing merasa ikut menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Menurut kalian, apa hal paling seru saat Ramadan di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.